Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersbun Bunarif dari Forum News Network. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus di Kejaksaan Agung, Dr. Abdul Qohar, membantah bahwa dia memiliki jam tangan mewah yang harganya sampai ratusan juta bahkan miliaran. Menurut Abdul Qohar, jam tangan yang dia pakai itu dia beli di pasar sekitar 5 tahun lalu dan harganya itu hanya sekitar 4 juta rupiah. Ini sangat menarik ya, bantahan dari Abdul Qohar ini karena berita atau spekulasi bahwa Abdul Qohar memiliki jam tangan sampai berharga miliaran rupiah itu sempat ramai sekali di media sosial. Bahkan netizen itu kemudian mencolek KPK dan ditanggapi oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan yang menyatakan dia bersama timnya akan mendalami kasus itu. Dan untuk sementara ini katanya kasusnya itu akan didalami dulu secara internal. Nah, rupanya karena soalnya menjadi sangat serius karena kemudian KPK sudah turun tangan gitu, Abdul Qohar akhirnya membuat bantahan. Pertama dia sebenarnya menyampaikan bantahan tertulis pada hari Sabtu kemarin dan tadi malam akhirnya ketika bertemu wartawan dia langsung memberikan bantahannya dan dia menunjukkan jam tangannya. Kata dia jam tangan itu tidak seperti yang dikabarkan oleh para netizen. Dia tidak memiliki jam tangan yang harganya ratusan juta apalagi sampai miliaran rupiah. Jadi jam tangan saya ini yang saya pakai. Nah, ini saya pakai ini, ya. Ini sudah saya beli sejak 5 tahun yang lalu dan selalu saya pakai. Termasuk kawan-kawan selalu meliput konfes dengan saya kan, lihat juga kan. Nah, tapi saya juga bertanya, kenapa kok baru sekarang ditanya kan gitu. Kenapa saya bilang ini sudah lama ini, bautnya sudah hilang ini, tua ini. Nah, biar dilihat ini kan. Nah, ini harganya hanya 4 juta rupiah. Bagi saya 4 juta sudah mahal lah ya. Ya. Tetapi ini disandingkan, disejajarkan, kalau saya lihat di medsos itu kan jam tangan yang mewah dan ada merah-merahnya itu ya. Ya kan? Ada merah-merahnya, terus kalepnya ini bukan karet, itu saya lihat itu apa itu? Kulit. Nah, kulit, terus ada harganya, ada yang bilang 850 juta, ada yang bilang lagi 1,2 miliar, ada yang bilang lagi 1,4, ada yang bilang lagi 2 miliar. Itu yang saya baca di medsos. Makanya saya berterima kasih teman-teman menanyakan ini, saya bisa luruskan. Ya, jadi jam tangan saya ini 5 tahun yang lalu harganya 4 juta. Ya, kalau kurang yakin panggil ahli jam, periksa bersama-sama, betul nggak ini? Jadi bukan pada saat saya jadi diri beli, tidak. Dugaan bahwa Jaksa Abdul Qohar ini punya jam tangan sampai miliaran rupiah itu bermula dari cuitan akun X, yakni @bospurwa. Dia mengunggah tangkapan layar dalam salah satu konferensi persnya itu Abdul Qohar mengenakan sebuah jam dan kemudian Bospurwa ini mencuit kayak simple gitu jamnya, keren. Ada yang tahu merek jam dan harganya Bre, pengen beli katanya, itu ditulis pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024. Dan kemudian ini rupanya Bos Purwa ini rupanya kemudian menyentil akun Tokugawa Kenshin, nah, namanya mudah-mudahan nggak salah ini ya. Dan inilah yang kemudian dia mencuit bahwa @kpk min @kejaksaan RI atau @KPK_RI nggak mau cek tuh LHKPN-nya Abdul Qohar, ada nggak jam tangan merek ini? Audemars Piguet, Royal Oak Offshore, Ruben Barrichello, Chronograph, Red, garis miring leader 46 mm. Menurut situs The Watch Agency, jam tangan itu dibanderol seharga 69.100 euro atau setara dengan 1,22 miliar. Ini dengan kurs 1 euro itu 17.640 rupiah. Tentu saja katanya harga ini belum termasuk pajak dan biaya barang impor untuk masuk ke Indonesia. Jadi artinya kalau plus ini pajak dan biaya barang impor masuk, ini harganya ya jauh lebih tinggi dari 1,2 miliar. Tapi oke lah,
kita ambil saja angkanya 1,2 miliar karena ini pun angka sudah sangat fantastis. Akun yang sama juga kembali mengulik koleksi jam tangan Abdul Qahar yang lain yang rata-rata dibanderol di atas 500 juta. Ada Rolex Daytona juga nih yang harganya cukup fantastis. Makin mencurigakan ya, gengs, tweet akun ini tadi ya, akun Tokugawa Kenshin tadi. Nah, yang membuat netizen itu makin curiga adalah karena Abdul Qahar itu terakhir melaporkan kekayaannya ke LHKPN-nya itu tanggal 31 Januari 2024. Ya, ini ya saat dia masih menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Di situ dilaporkan bahwa harta kekayaannya itu hanya sebesar 5,6 miliar. Tidak ada di situ dilaporkan soal jam tangan mewah. Nah, tapi kalau tadi ya, yang dijelaskan oleh Abdul Qahar tadi dalam jumpa pers tadi kan dia hanya menyebutkan 1 jam tangan tadi itu ya. Tapi ini kok kalau menurut Tokugawa Kenshin ini sampai dia ada lebih dari 1 jam tangan yang dimilikinya ya. Yang tadi disebutnya ada Rolex Daytona juga katanya yang harganya tadi cukup fantastis. Nah, saya kira ini ya biar diserahkan sepenuhnya ke KPK ya, karena apakah betul bahwa jam tangan yang ditunjukkan oleh Jaksa Abdul Qahar itu dalam jumpa pers kemarin itu tadi malam itu adalah jam tangan yang sama dengan yang ketika dia pakai ketika menggelar jumpa pers. Abdul Qahar ini kan belakangan ini namanya memang sedang melambung tinggi ya, karena dia mengungkap kasus-kasus besar. Yang pertama adalah maklar kasus di Mahkamah Agung yang melibatkan seorang mantan pejabat tinggi di Mahkamah Agung, Razor Richard. Dan pada waktu itu ketika jaksa menggeledah rumahnya itu ditemukan uang sebanyak 920 miliar plus 51 kilogram emas batangan. Jadi kalau total ini ya sekitar 1 triliun begitu. Dan ini yang membuat kaget itu bukan hanya jumlahnya, tapi karena uangnya itu dalam jumlahan gepokan rupiah dan juga dolar bersama emas batangan, itu dipamerkan kepada publik dalam jumpa pers, dan ini banyak membuat mata orang melotot tuh ya. Ini angkanya memang sangat gede banget, tetapi ini diduga angka yang uang yang beredar di kalangan mafia peradilan ini jumlahnya jauh lebih besar, karena menurut pengakuan dari Jarof Richard ini kan dia menyiapkan uang 5 miliar untuk hakim di Mahkamah Agung untuk menangani kasus kasasi dari perkara Richard Tanur. Richard Tanur ini adalah seorang anak dari mantan anggota DPR RI PKB dari dapil di NTT, yang pada waktu itu dia diseret ke pengadilan oleh jaksa dengan tuduhan dia telah melakukan penganiayaan terhadap teman wanitanya yang mengakibatkan dia sampai meninggal dunia. Dan yang mengejutkan, di Pengadilan Negeri Surabaya kemudian Richard Tanur itu divonis bebas. Inilah yang kemudian jaksa mencurigainya, dan ternyata kemudian didapati ada uang suap yang beredar di Pengadilan Negeri Surabaya. Kemudian ditetapkan 3 orang hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjadi tersangka. Dan dari kasus inilah kemudian membawa para penyidik dari Kejaksaan Agung itu ke tersangka lainnya, yakni Jarof Richard, yang ternyata dia adalah maklar kasusnya. Jadi kalau tadi dia menyiapkan uang 5 miliar untuk hakim di Mahkamah Agung, dia sendiri katanya mengaku dia dapat uang sebagai maklar kasus itu 1 miliar. Jadi bayangkan kalau 1:5 saja, katakanlah itu 1 triliun itu adalah uang komisi dia, berapa triliun uang yang beredar di kalangan para mafia pengadilan ini. Dan menurut keterangan Jarof Richard, itu duit itu diperolehnya dari pengacara Richard Tanur ya, begitu namanya, Lisa Rahmat. Nah, selain kasus itu kemudian yang juga membuat Abdul Qahar itu jadi namanya mendapat perhatian luas, karena dia kemudian juga menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong itu sebagai tersangka dalam kasus korupsi impor gula mentah ke Indonesia pada waktu dia masih menjadi Menteri Perdagangan pada tahun 2015 sampai 2016. Berbeda kalau dengan kasusnya Jarof Richard tadi, itu Kejaksaan Agung itu mendapat apresiasi yang luar biasa dan didorong untuk meneruskan penyelidikannya siapa saja hakim agung yang terlibat dalam mafia peradilan itu. Pada kasusnya Tom Lembong itu justru dicurigai ini bahwa ini ada kepentingan politik di balik penahanan dari Thomas Lembong itulah. Nah, karena itulah kemudian para netizen mulai mengkulik-kulik siapa sesungguhnya Abdul Qahar itu, dan kemudian mereka mendapati tadi dia menggunakan jam tangan mewah, yang jam tangannya diduga mewah gitu ya tepatnya ya.
dan harganya itu yang bikin publik melotot karena tidak sesuai dengan profilnya. Karena Abdul Qohar ini kan sebelum dia menjadi direktur penyidikan, dia juga pernah menjadi direktur penuntutan di Jampitsus, dan sebelumnya dia dipromosikan tadi yang laporan harta kekayaannya itu ketika dia masih menjabat sebagai Wakajati Nusa Tenggara Barat. Dengan harta yang cuma 5,6 miliar, kok dia bisa punya jam tangan berharga 1,2 miliar. Dan itu ternyata tidak hanya satu ya, kalau tadi yang seperti di Tokugawa Kenshin tadi itu. Ini seorang netizen ini yang kelihatannya dia paham soal harga-harga jam tangan itu. Tapi oke lah, ini kan mesti semacam apa ya, cover both side. Jaksa Abdul Qohar sudah menyatakan bahwa itu adalah jam tangan, dia nggak menyebutnya jam tangan palsu, tapi itu jam tangan yang dibelinya di pasar dengan harga katanya 4 juta dan dibelinya 5 tahun lalu. Malah tadi kan disebut bahwa itu tadi apanya, bautnya sudah ada yang copot. Nah kalau gitu bagaimana dengan jam tangan yang lain yang tadi disebut oleh Tokugawa Kenshin, ada yang disebut Rolex Daytona tadi. Saya kira ini pentingnya KPK untuk mendalami kasus ini. Dan tinggal dibandingkan kok ada foto-fotonya yang bisa yang bisa ditanyakan. Kalau tadi misalnya jam yang ditunjukkan itu kapan dipakainya, dan kemudian kalau yang Rolex Daytona itu kapan dipakainya. Dan dari situ kemudian kan KPK bisa minta Abdul Qohar untuk menjelaskannya begitu. Benarkah itu jam tangan yang dia beli dengan harga yang murah? Sebelumnya dalam konten di Off the Record, dalam perbincangan di Off the Record, saya mengingatkan bahwa ada kemungkinan ya ini kasus serupa yang pernah dialami oleh Panglima TNI pada waktu itu, Jenderal TNI Muldoko, itu terulang kembali karena pada tahun 2014 itu media juga sempat dihebohkan karena kedapatan Muldoko ini juga mengenakan jam tangan yang mewah gitu ya. Dan pada waktu itu sebenarnya yang mengunggah pertama kali adalah media massa asing ya, bukan media Indonesia. Dan tetapi kemudian wartawan menanyakan hal itu kepada Muldoko, dan pada waktu itu Pak Muldoko mengaku bahwa itu barang tiruan alias palsu. Nah kalau Pak Muldoko menyebutnya ini palsu ya. Dan dia mengaku itu membeli harga jam itu seharga 5 juta. Ya beda nih harganya. Kalau tadi Abdul Qohar menyebutnya harganya 4 juta dan dibeli 5 tahun lalu, Pak Muldoko itu dia membelinya seharga 5 juta. Tapi tidak disebutkan kapan belinya dan di mana belinya. Ini saya membuka file-file lama ini, dan saya baca di kompas.com gitu ya. Penjelasan Muldoko itu disampaikan kepada wartawan seusai dia bertemu dengan Panglima Angkatan Bersenjata Filipina, Jenderal Emmanuel T. Baustita di Hotel Borobudur, Jakarta, hari Rabu tanggal 23 April 2014. Dan kemudian Muldoko tuh sempat membuka jam tangannya dan menunjukkan kepada wartawan. Kayak gini kok orisinal, kata Muldoko ketika ditanya apakah itu barang asli atau tiruan. Muldoko menyatakan bahwa harganya jam tangan yang asli itu katanya di pasaran memang bisa lebih dari 1 miliar. Namun dia membelinya hanya dengan harga 5 juta. Dan Muldoko mengaku membeli jam tangan tersebut karena mengagumi inovasi yang terdapat di dalamnya. Begitu melihat, yang ada pikiran saya adalah inovasi dan inovasi. Setiap kali lihat jam ini, saya ingat inovasi dan inovasi. Jadi bukan mau pamer. Ini kok agak bertentangan ya, kalau dia menyatakan palsu, tapi dia katanya kagum dengan jam ini karena inovasinya. Dan kemudian kata dia bukan pamer. Loh, apa yang dipamerkan kalau seorang Panglima TNI menggunakan jam palsu itu kan bukan pamer dong ya, itu malah aib gitu. Muldoko mengaku bahwa dia mengoleksi jam tangan dari berbagai merek, namun dia tidak menyebutkan merek apa saja jam tangan yang dia miliki. Saya itu kolektor spesialis jam. Ada seruko, kata dia. Ini maksudnya jumlahnya, dia koleksinya itu sampai seruko. Banyak banget dong. Kalau 5 juta kali seruko, ya harganya bisa jadi mahal. Dalam percakapan dengan wartawan itu, Muldoko tidak hanya memperlihatkan jamnya, tapi dia juga langsung membanting jam berwarna hitam itu ke lantai. Dan jam Muldoko itu lalu diambil anak buahnya dan diserahkan ke wartawan untuk dilihat lebih dekat. Sambil tertawa, Muldoko lalu pergi meninggalkan kerumunan wartawan. Nah, kenapa sih kok jadi heboh banget jamnya Pak Muldoko? Jam tangan yang dipakai Pak Muldoko waktu itu sempat disorot oleh sejumlah media di Singapura. Dan disitulah disebutkan harga aslinya itu berkisar di atas 1 miliar. Dan ini kemudian rame jadi perbincangan di pengguna sosial Facebook dan juga Twitter. Situs www.themillenary.com itu menengarai bahwa jam tangan yang dipakai oleh Jenderal Muldoko itu adalah tipe Richard Mille RM011 Philippe Massa Flyback Chronograph Black Kite. Mudah-mudahan saya nggak salah bacanya ya.
Jam tangan tersebut adalah model terbaru dari tipe sejenis Philippe Massa Flyback Chronograph Red Kite yang keluar tahun 2011. Yang membuatnya istimewa, jam tangan ini hanya diproduksi dalam jumlah sangat terbatas. Dan alokasi untuk pasar Amerika Utara dan Amerika Selatan itu hanya 30 unit. Varian lainnya untuk pasar Asia hanya diproduksi 45 unit. Dan ini di Kompas ditulis begini, entah tipe mana yang dimiliki oleh Muldoko. Ini berarti lebih spesial lagi dong jam tangannya ya. Namanya Panglima TNI ya, wajar lah ya. Mosok sih Panglima TNI kemudian menggunakan jam tangan palsu ya. Nah, ketika Muldoko ini membanting jam tangannya itu juga itu ramai sekali di media massa internasional tuh ya. Bahkan sampai media-media di Amerika juga menuliskan soal itu. Jadi kembali lagi ke kasusnya Pak Jaksa Abdul Qohar ini, saya kira mungkin ketimbang ini jadi fitnah, jadi gunjingan, ya lebih baik ini segera KPK itu melakukan klarifikasi gitu, seperti halnya ketika Kaisang mengklarifikasi ke KPK soal nebeng private jet-nya itu. Ada bagusnya sebenarnya juga Pak Abdul Qohar ini tanpa perlu menunggu dipanggil oleh KPK, lebih baik mendatangi itu seperti polanya Kaisang Pangarep gitu ya. Nanti jelaskan saja ke sana dan kemudian kan KPK juga nanti akan memberikan semacam penjelasan kepada publik, benarkah jam tangan itu adalah jam tangan palsu atau sesungguhnya ada jam tangan yang asli. Karena tadi seperti disebutkan oleh akun Tokugawa Kenshin tadi itu disebutkan bahwa tidak hanya satu jam tangannya, tapi ada jam tangan lain dari merek Rolex. Soal ini penting karena Pak Abdul Qohar khususnya dan Kejaksaan Agung sekarang sedang menangani kasus-kasus besar. Jangan sampai kemudian heboh kasus ini membuat kejaksaan tidak fokus menangani kasus besar yang mereka sedang tangani karena kemudian mereka terdistrak dengan persoalan benarkah jam tangan yang dipakai oleh Pak Abdul Qohar itu palsu atau asli. Nah, kalau palsu kemudian, tadi Pak Qohar tidak menyebutnya palsu, dia hanya menyebutnya dibeli di pasar ya, beda dengan Pak Muldoko ya. Saja silakan pada KPK untuk menanganinya. Dan ini kan KPK yang sekarang masih punya waktu ya, sampai Desember ini mereka masih bisa bekerja. Dan setelah itu nanti ganti komisioner yang baru KPK dan kita tidak tahu kapan gantinya karena kan kemarin itu hasil panitia seleksi untuk calon pimpinan KPK sampai sekarang ini sudah diserahkan pada DPR tapi belum juga diproses oleh DPR RI. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.